Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Wahabi adalah salah satu pemahaman yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pemahaman ini sendiri dinisbahkan atas nama bapaknya Abdul Wahab kepada Wahabi, tidak kepada namanya sendiri yaitu Muhammad. Ini terjadi karena kesepakatan ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan pemahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang lemah ingatan dan gagap. Ayah dan kakaknya sendiri menganggap beliau tidak waras. Muhammad bin Abdul Wahab ini sendiri sangatlah terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman Mujassimah. Kemudian ia mengembara dan belajar di Basrah, berguru dengan Syekh Muhammad Al-Majmui, yaitu Mr. Hamper yang merupakan orang Yahudi yang menyamar sebagai ulama. Ia adalah seorang yang pakar dalam ahli bahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam. Mr. Hamper sendiri mengasuh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hadiah mut'ah, 2 orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Maka dengan mudah Yahudi tersebut mengatur untuk mengajar Muhammad bin Abdul Wahab tersebut tentang pemahaman yang baru serta sesuai dengan rancangan Yahudi tersebut. Dengan ajaran yang baru tersebut, Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke kampung halamannya. Namun, kedatangan Muhammad bin Abdul Wahab tersebut ditentang dan diusir oleh bapaknya sendiri, yaitu seorang ulama Sunni ahli sunnah wal jamaah. Selepas diusir oleh ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahab terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd atau yang sekarang disebut dengan Arab Saudi. Perjuangan yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dipantau oleh Mr. Hamper sendiri dan didukung oleh kerajaan Inggris. Muhammad bin Abdul Wahab membawa misi Yahudi kepada para pemimpin Arab. Pada tahun 1747 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Sa'ud. Dia adalah keturunan Yahudi asli. Maka bergabunglah Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa'ud untuk mengembangkan ajaran Wahabi tersebut. Di antara ajaran-ajaran Wahabi adalah siapa yang tidak mengikuti Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya untuk dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut dengan Wahabi akan dibunuh dan hartanya akan dirampas. Kaum Wahabi sendiri melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Arab Saudi, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria dan Irak. Mereka membantai 300 lelaki wilayah kota Al-Ahsa dan merampas harta milik mereka. Pasukan Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab terus melakukan kekejaman di seluruh Arab. Siapa yang tidak taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan wajib dibunuh dan harta miliknya wajib dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh oleh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Namun di antara keturunan Rasulullah SAW ada yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan ke Indonesia. Peninggalan Rasulullah SAW dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW dan keturunannya. Pada tahun 1793 Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia. Namun ajaran Wahabi ini sendiri semakin berkembang dengan dukungan dan bantuan keluarga Muhammad bin Sa'ud, kerajaan Inggris dan Yahudi. Dinasti As-Sa'ud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 dan berhasil menguasai seluruh negeri Najd atau Arab Saudi. Wahabi yang bekerja sama dengan Yahudi ini sendiri mencetuskan revolusi Arab untuk menjatuhkan Empire Islam Utsmaniyah. Ketika pemimpin Empire Utsmaniyah telah diserang oleh penyakit Al-Wahan, agenda Yahudi ini sendiri seterusnya adalah menggantikan pemerintahan para syarik Mekah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Yahudi melantik satu agen Yahudi untuk masuk ke dalam bangsa Arab. Agen ini ialah saintis yang menguasai 6 bahasa dunia.